membahas berkaitan dengan realisasi anggaran dari Kartu Prakerja begitu ya pada sepanjang tahun 2024 khususnya hingga kuartal ketiga 2024 ini seperti apa? Iya, jadi program Kartu Prakerja untuk tahun ini kita saat ini sudah mencapai pesertanya 1,4 juta orang. Lebih tinggi daripada target awal tahun 1,2 juta orang. Kenapa kita bisa kemudian melakukan lebih besar? Karena kita melakukan optimalisasi. Jadi sesuai dengan aturan, kalau misalnya tidak memanfaatkan bantuan sesegera mungkin kita tarik ke rekening kas umum negara, kita realokasikan buat pendaftar lain. Nah karena sekali lagi ya kita ingin kemudian dengan APBN yang terbatas kita bisa memberikan akses pelatihan kepada semaksimal mungkin ya, sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Nah jadi posisi sekarang adalah kita sudah lewat tadi 200.000 orang lebih dari target awal tahun. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kita menggunakan strategi front loading. Karena kita tahu bahwa pemerintahan yang sekarang akan selesai 20 Oktober dan tentu saja kenapa harus ditunda-tunda kalau tidak kemudian melakukannya lebih cepat. Karena kemudian kasihan adik-adik yang kemudian mendaftar tapi kemudian karena saya coba bagi-bagi sampai akhir tahun tidak berhasil. Coba lagi, batch lagi selanjutnya, batch lagi selanjutnya, batch lagi selanjutnya. Itu orang bisa yang semula semangat belajar di awal-awal tahun, kemudian akhirnya tidak join batch selanjutnya. Ini sayang. Karena itu awal-awal tahun kita mulai dengan 100.000, Iva, kemudian 150.000, 250.000, satu batch, kemudian hampir 300.000. Sekarang sudah mulai 100.000 lagi, 100.000 lagi. Gitu, ya. Oke, baik. Tapi untuk mungkin di tahun depan begitu di tahun 2025 dengan pemerintahan yang yang akan datang begitu ya, kita tahu juga bahwa anggaran untuk Kartu Prakerja sudah masuk begitu ya ke dalam RAPBN 2025. Nah, tapi mungkin ekspektasi ataupun juga harapannya untuk di tahun depan seperti apa sebetulnya? Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Erlangga, karena saya pelaksana, sedangkan Pak Erlangga dan 14 menteri di bawah beliau itu adalah yang bagian policy. Nah, jadi seperti yang Pak Erlangga sampaikan sedang dibicarakan dengan pemerintahan yang akan datang. Itu apakah program Kartu Prakerja dilanjutkan atau tidak, dan kalau dilanjutkan itu seberapa besar, modelnya akan seperti apa, itu sedang dalam pembahasan. Oke, baik. Tapi Ibu Deni sendiri kan juga dengan background sebagai ekonom begitu ya, pasti tentu udah memahami begitu dengan berbagai program-program yang ada, program sosial dari pemerintah termasuk adalah program Kartu Prakerja ini sendiri sebetulnya memang tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi mungkin overall evaluasi selama Anda ditunjuk sebagai pelaksana untuk Kartu Prakerja ini sendiri seperti apa begitu, seberapa besar sebetulnya efek ataupun juga manfaat dari Kartu Prakerja ini terhadap mungkin peningkatan penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Wah, pertanyaan kamu ini membuat saya flashback pekerjaan saya sebelumnya. Betul bahwa sebelumnya saya dosen, banyak menganalisis gitu ya, periset. Habis itu kemudian saya lebih kepada policy side, jadi advisor begitu, penyusun kebijakan, pembisik kebijakan ekonomi. Tapi sekarang saya gelandang lapangan, main di implementasi begitu. Jadi saya mengerti kompleksitasnya dari policy hingga kepada implementasi di lapangan. Kalau saya bisa mensimplifikasi banget ya jawaban atas pertanyaan kamu yang sangat dalam itu, yang dibutuhkan Indonesia ini kan sebenarnya adalah continuous growth yang itu tinggi sampai dengan jangka panjang karena kita punya visi 2045. Nah, yang mensupport pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang itu adalah productivity. Salah satunya adalah labor productivity kita. Tetapi growth saja tidak cukup. Karena kekayaan material itu harus diimbangi dengan hal-hal lain yang untuk bisa dikatakan sebagai negara yang sejahtera. Nah, jadi kalau kita bicara melihat ke belakang, prakerja ini esensinya sebenarnya adalah active labor market policy, bukan social protection policy. Tetapi dalam periode krisis yaitu COVID 2019, kita melihat bahwa ini inisiatif yaitu prakerja ternyata bisa adaptif sebagai bagian dari social protection di masa krisis, yaitu di masa pandemi. Karena pada saat itu kita tahu yang paling bawah sudah banyak supportnya, yaitu bansos. Tetapi ketika krisis itu begitu besar, yaitu pandemi, ternyata kelas-kelas menengah atau yang rentan itu terdampak.
yang mana mereka tidak ada kemudian social protectionnya. Yang ada adalah mungkin baru BPJS Kesehatan saja sama BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi sekali lagi waktu itu butuh support segera dan prakerja kemudian dengan teknologi digitalnya mampu kemudian berperan sebagai semi bansos. Nah ini yang diapresiasi oleh ADB karena itu sekarang undangannya dari ADB banyak sekali untuk sharing kepada negara-negara berkembang di Asia untuk kemudian bagaimana bisa belajar dari prakerja sehingga ketika terjadi shock di dalam perekonomian, government itu ready dan channelnya itu bisa cepat gitu untuk kemudian mendisperse bantuan kepada kelompok-kelompok yang rentan tadi. Oke, baik. Dan ini bahkan sebetulnya menjadi inspirasi juga ya bagi negara-negara Betul, lain ya. betul. Tapi ketika kita berbicara balik lagi kan ketika tadi Anda juga menggambarkan bahwa ini di saat pandemi memang peran dari program Kartu Prakerja ini juga luar biasa begitu. Betul. Nah, tapi ketika sekarang juga sudah perekonomian sudah mulai membaik begitu dari masa pandemi, urgensinya sebetulnya untuk program prakerja ini terus berlanjut. Seperti apa Bu Deni? Jadi saya membayangkan namanya pekerjaan upskilling dan reskilling, itu pekerjaan yang tidak akan ada habisnya. Ya. Karena apa? Tadi dunia kerja terus berubah. Ya. LinkedIn itu mengatakan, LinkedIn khusus untuk pasar Indonesia mengatakan dari 2015 sampai 2025, 41% dari requirement atau skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang sama itu berubah. Oke. Pertanyaannya adalah apakah ini hanya perubahan sampai 2025? Tidak, akan terus. Karena itu kalau bicara tentang challenge yang paling kuat untuk pemerintah atau program Kartu Prakerja adalah dengan informasi lowongan pekerjaan yang ada dan segala macam yang ada, dengan teknologi digital, mampukah kita menarik informasi itu, mempelajarinya dengan cepat, dan kemudian ke market untuk mengatakan tolong sediakan pelatihan ini. Demi masa depan, demi relevansi. Karena di prakerja, terus terang aja, saya sangat galau kalau kemudian pelatihan kita itu ternyata expired soon. Ini akan pembuangan resources yang luar biasa APBN. Jadi karena itu kenapa AI atau kemudian ChatGPT sudah masuk, karena saya ingin menginfuse bahwa this is the future. Ya. Karena itu you prepare supaya kemudian tidak terdisrupsi oleh orang-orang yang menguasai AI dalam pekerjaan itu. Nah, jadi tapi kita tahu Indonesia itu besar sekali, tidak homogenes. Jadi untuk teman-teman di Papua misalnya saja pendekatannya pasti berbeda. Cuman kita tidak sok tahu. Tetap saja ini ada pilihan-pilihan, silahkan kemudian kamu ambil. Karena pasti ada anak-anak cerdas dari Papua yang barangkali sangat advance. Ingin belajar, mereka pun bisa mengakses dari daerahnya untuk pelatihan-pelatihan yang advance. Karena peserta prakerja ada dari mulai untuk peserta prakerja itu ada yang lulusan SD sampai dengan S3. Nah, dalam span yang begitu besar, itulah kenapa kita kemudian sediakan pelatihan yang begitu beragam. Baik.